Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kita boleh mengawali pembelajaran kita malam hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur padamu untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami mau sama-sama kembali belajar, diperlengkapi bagaimana kami boleh membaca kitab suci dengan baik, dan bagaimana kami boleh dibentuk melalui firman Tuhan, menjadi murid-Mu yang terus bertumbuh, dan menjadi umat yang kudus bagi Engkau, menyenangkan dan memuliakan Engkau. Tuhan berkatilah waktu sebentar ini, waktu yang pendek dan singkat. Mohon Tuhan hadir, Tuhan bicara kepada kami, Tuhan memberikan kami keterampilan, Tuhan perlengkapi kami dengan segala hikmat, untuk kami boleh semakin mengerti firman Tuhan, dan daripadanya kami semakin bertumbuh. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum kita mulai saya review sedikit. Jadi minggu lalu kita belajar, ada boleh berapa kali dari kitab suci. Yang pertama itu adalah Bible reading atau membaca Alkitab. Nah, kalau membaca Alkitab ini adalah kita membaca keseluruhan dari Alkitab, pasal demi pasal, satu persatu secara berurutan. Dan tujuan utamanya itu kita mau tahu isi daripada Alkitab itu sebenarnya isinya seluruhnya isinya apa. Ya, lalu jalan cerita Alkitab itu dari awal sampai akhir sebenarnya menceritakan apa. Umpama drama Korea ini adalah penonton semua kita tonton begitu semuanya sampai tuntas gitu ya. Nah, ada beberapa rencana baca yang banyak orang sudah susun dan ibu bapak bisa temukan di dalam internet. Kalau di buku yang ibu bapak sudah pegang itu ada beberapa QR code yang ibu bapak bisa scan di situ, atau juga link yang bisa di-download di. Saya boleh minta satu di halaman 5 dan 6 nanti Ibu Bapak bisa lihat banyak di situ rencana baca yang bisa dipilih beserta penjelasannya, tinggal di-scan QR code-nya atau dimasukkan link-nya begitu ya. Ada banyak. Kalau bahasa Indonesia, rekomendasi saya yang paling bagus adalah Sabda. Jadi Badeno ini kalau menurut saya ini paling bagus ya, karena komplit dia ada bacaan kitab suci, ada audio, ada video penjelasan untuk kita bisa lebih mengerti. Ini adalah kalau Bible reading ya. Lalu yang berikut kita ada yang namanya Bible meditation atau Bible devotion, sama aja. Artinya merenungkan Alkitab, atau kita sering kali pakai istilah saat teduh. Seperti itu ya, saat teduh. Nah, sebenarnya ada sedikit perbedaan tipis sekali dengan antara Bible meditation dengan saat teduh. Jadi kalau penekanannya, kalau orang bilang saat teduh, saat bersaat teduh, itu sebenarnya penekanannya ke waktunya. Jadi itu adalah waktu yang kita khususkan untuk Tuhan. Waktu yang kita khususkan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, tapi kalau penekanannya ke waktunya saja, jadi saat teduh, itu kan berarti nggak harus selalu baca Alkitab gitu. Bisa aja kita menikmati waktu dengan Tuhan, ya berdoa saja, begitu ya. Bisa aja kita ke alam, melihat-lihat alam, atau berdiam diri, hening gitu ya. Itu juga saat teduh. Nah, tetapi makanya saya tidak pakai kata quiet time di sini, tapi saya pakai kata Bible meditation. Jadi merenungkan Alkitab atau Bible devotion, betul-betul merenungkan Alkitab. Nah, ini satu keunikan kalau Ibu Bapak berasal dari tradisi Reform atau tradisi Injili, spiritualitas kita itu dibangunnya dari mana? Dasarnya itu dari firman. Ya, dasarnya dari firman. Nah, ini keunikan daripada spiritualitas gereja-gereja Reform, gereja-gereja Injili. Jadi kalau merenungkan Alkitab atau bersaat teduh yang menggunakan Alkitab, itu bedanya dengan Bible reading adalah, kalau Bible reading itu kita bisa baca porsinya besar, panjang gitu ya. Satu hari baca 3 pasal, 5 pasal, 1 pasal, itu serah gitu. Tapi kalau merenungkan, biasanya porsi yang dibaca itu nggak sebanyak nggak sebanyak Bible reading. Biasanya porsinya lebih sedikit. Entah itu satu perikop saja, ya, atau satu pasal saja, atau satu ayat saja bahkan. Lebih pendek. Tapi kita mau renungkan dalam-dalam. Renungkan dalam-dalam, hayati dalam-dalam. Apa maknanya sini? Apa maknanya ayat ini, kalimat ini, perikop ini untuk saya secara pribadi?
Nah, itu kalau saat teduh, itu kalau Bible devotion, ya, merenungkan Alkitab. Jadi tips yang saya berikan sebenarnya adalah alangkah baik kalau kita punya dua waktu yang berbeda. Saat teduh sendiri, Bible reading sendiri, setiap hari. Setiap hari ada saat teduh, ada Bible reading. Gitu ya. Ada orang yang sekaligus. Jadi saat teduh dulu, habis itu dia Bible reading, bisa. Atau dia baca dulu satu pasal panjang, lalu diambil berapa ayat khusus untuk dia renungkan secara mendalam, ada. Ada juga orang bagi dua, pagi saat teduh, malam Bible reading, bisa juga begitu ya. Nah, teksnya bisa sama, bisa beda, nggak apa-apa. Tapi yang pasti kalau Bible devotion atau Bible meditation itu semakin panjang teksnya, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Itu jadi bukan nggak boleh panjang, boleh, tapi lama gitu. Ya, karena kan kita menghayati, meresapi apa maknanya ini bagi kita gitu. Misalnya saya mau baca Matius pasal 5 sampai 7, itu Bible reading hari ini. Lalu saya mau renungkan setiap ayat. Apa arti setiap ayat bagi saya? Boleh nggak? Ya boleh kalau punya waktu banyak gitu. Tapi kan kita kadang nggak punya waktu sebanyak itu, harus kerja, harus sekolah, harus apa. Biasanya saat teduh itu lebih pendek-pendek. Ya kira-kira begitu. Nah, kemarin kita sudah belajar dua metode untuk Bible meditation. Dua metode untuk saat teduh ya, untuk merenungkan Alkitab. Yaitu metode speak ini, bertanya pada teks, dari teks ini, apa yang saya bisa temukan? Sin to confess, dosa apa yang bisa diakui, lalu promise to keep, janji Tuhan apa yang bisa saya pegang, lalu contoh apa, teladan apa yang baik yang bisa diikuti, ataupun teladan buruk yang jangan diikuti, yang jadi satu pelajaran. Lalu action to take, itu tindakan nyata untuk dilakukan, dan yang terakhir itu knowledge of God, pengetahuan baru apa tentang Allah yang saya bisa dapatkan dari teks ini. Kadang-kadang satu teks itu nggak memunculkan lima-limanya, ya nggak apa-apa. Kadang cuma ada S dan P, kadang cuma ada E dan K, ya nggak apa-apa gitu. Kalau ada lima-limanya bagus, kalau nggak ada jangan dipaksa-paksa. Ya. Lalu metode yang kedua yang kita juga belajar tapi tidak sempat latihan minggu kemarin adalah metode pembacaan doa. Nah, orang sering bilang pembacaan doa itu Lectio Divina. Memang secara tradisi itu adalah Lectio Divina gitu ya. Dan kalau Lectio Divina tradisinya agak lebih bebas. Maksudnya begini, kita baca satu teks, lalu kata apa dari teks itu yang paling kena di hati kita. Nah, kata apanya bisa bebas. Contoh, misalnya kita baca sama-sama, misalnya Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 misalnya begitu ya, contoh. Lalu saya bisa dapat kata yang berkesan bagi saya itu kata buah. Lalu Pak Felix baca kata yang berkesan bagi Pak Felix itu kata tinggal. Itu tentang pokok anggur yang benar ya. Lalu anaknya Pak Felix ini, si Mimi ini, kata yang berkesan bagi dia adalah kata ranting. Nah, lalu Ibu Wani terkesan dengan kata dibersihkan. Bisa beda-beda gitu kan tiap orang ya. Itu Lectio Divina yang secara tradisional. Nah, cuman masalahnya begini, kadang ada juga orang yang nggak bisa pakai cara begitu. Ya, jadi kata apa yang paling berkesan? Yang nggak ada yang berkesan. Jadi cari-cari lagi bingung gitu. Nah, lalu ada seorang namanya Dallas Willard, dia ahli spiritualitas. Dia modifikasi sedikit Lectio Divina itu. Menjadi pertanyaannya begini. Kalau yang pertama ini penyataan ini, itu apa pesan yang teks ini katakan ya. Contohnya misalnya Yohanes 15 itu tentang pokok anggur dan yang benar. Yesus adalah pokok anggur yang benar, sumber kehidupan, dan kita harus tinggal di dalam dia. Itu maksud dari si teks ya. Lalu Dallas Willard bilang kalau kita mau pembacaan doa, tanya begini. Dari teks ini, apa hal khusus yang saya pengen alami? Apa hal khusus dari teks itu yang saya pengen alami? Ya, contoh, saya pengen alami tinggal di dalam Tuhan. Saya pengen tinggal di dalam Tuhan. Nah, lalu berikutnya, bagaimana Kristus sudah memenuhi kerinduan itu untuk saya? Saya pengen tinggal di dalam Tuhan. Kristus, bagaimana cara Kristus membuat saya tinggal di dalam Tuhan? Ya, Kristus sudah menyelamatkan saya. Jadi saya bisa tinggal di dalam Tuhan. Begitu ya. Misalnya kita baca teks Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 tentang hal kekhawatiran. Jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Nah, itu kan pesannya jelas ya. Penyataan itu pesan teks ya. Pesan teksnya itu jelas. Jangan khawatir. Kan gitu ya. Lalu apa yang kita pengen alami dalam hidup kita, apa yang kita rindukan? Saya rindu jadi orang yang tidak gampang khawatir.
Nah itu pertanyaan yang kedua ini, kerinduan. Nah lalu pemenuhannya, bagaimana Kristus sudah menolong, bagaimana Kristus memenuhi itu? Ya jawabannya misalnya Kristus sudah berikan seluruh hidupnya. Kalau seluruh hidupnya dia sudah beri, masa yang kecil-kecil dia tidak beri. Kan begitu ya. Nah, lalu yang keempat, kita minta doa, minta pengalaman. Tuhan, saya pengen mengalami bagaimana merasa cukup oleh Tuhan, bagaimana merasakan saya dipelihara Tuhan, bagaimana saya nggak khawatir lagi. Itu didoakan di akhir saat teduh. Nah, yang kelima ini nanti untuk evaluasinya. Kalau kita melakukan 1 sampai 4 pagi-pagi, ya 5 ini untuk malam. Kita renungkan bagaimana sepanjang hari ini kita sudah mengalami firman itu dalam hidup kita. Ya, jadi kalau Dallas Willard inginnya firman Tuhan dengan pengalaman hidup itu jalan bersama-sama. Nah, itu yang membuat firman jadi hidup dalam hidup kita. Oke, ini review dari materi yang minggu kemarin. Oke, kita masuk ke sesi kita yang hari ini. Bapak Ibu, jadi halaman 35. Sebenarnya tadi kan kita lihat dua ya, Bible reading dan Bible meditation, dua cara menerima firman. Nah, sebenarnya hari ini dan minggu depan itu kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga itu namanya Bible study, atau mempelajari Alkitab, atau menggali Alkitab, atau menafsir Alkitab, sama itu semua. Ya. Nah, apa bedanya Bible study sama Bible devotion sama Bible reading? Kalau Bible reading kita cuma baca aja untuk tahu cerita keseluruhan. Kalau Bible devotion, apa makna teks yang spesifik ini untuk saya pribadi? Tapi kalau Bible study kita pengen tahu apa sih maksudnya penulisnya waktu membuat cerita ini. Apa maksud cerita ini sesuai konteksnya. Sesuai konteksnya. Nah, maksudnya sesuai konteksnya itu waktu penulisnya membuat kepada penerimanya. Ya, contoh, saya kirim WA ya kepada Ibu Yani. Saya kirim WA kepada Ibu Yani. Boleh Bu, besok aja. Nah, saudara ngerti nggak itu maksudnya apa? Nggak ngerti. Ya, Anda bisa tafsir apapun. Tapi kalau kita, bagaimana cara tahu itu maksudnya apa? Ya harus tahu itu siapa yang kirim, siapa yang terima. Sebelumnya ngomongin apa? Baru tahu ya, boleh Bu besok aja. Itu apa itu? Ya, apa mau kunjungan ke yang baru melahirkan? Apa mau makan seblak sama-sama? Apa mau misalnya ke rumah Ibu Yani? Ya apa gitu. Nah, jadi memahami sesuai konteksnya, kita mesti melihat teks itu dari apa waktu dia itu dituliskan dan diberikan kepada penerimanya. Ya, nah ini yang kita mau coba lihat selama dua pertemuan. Nah, pelan-pelan kita coba sama-sama belajar ya. Nah, kemarin kita sudah lihat Ibu Bapak bahwa apa yang kita lihat tentang Alkitab itu akan mempengaruhi cara kita menafsir, ya, cara kita membaca. Nah, seringkali tanpa sadar kita itu melihat Alkitab itu sebagai buku kuno, buku sejarah, cerita orang-orang zaman dulu, yang kayaknya nggak ada hubungan dengan hidup saya. Nah, apalagi kalau kita lihat bentuknya Alkitab ya, bentuknya itu semua tulisan, nggak ada gambar gitu ya. Itu sangat susah. Apalagi banyak kata-kata yang zaman dulu gitu ya. Tidak ada seorang pun yang meletakkan pelita lalu menaruhnya di bawah gantang. Sungguh mati saya nggak tahu gantang itu apa gitu. Harus buka kamus dulu. Zaman dulu gitu. Jadi kata-kata yang asing, dunia yang asing, nama-nama orang yang asing. Kadang kalau baca nama-nama aja, kita nggak tahu ini nama manusia atau nama tempat kan gitu. Karena semuanya seperti asing gitu untuk kita ya. Nah, baca Alkitab seringkali susah dan tidak menarik. Beda sekali dengan misalnya baca komik gitu ya. Banyak gambar-gambar, banyak cerita-cerita. Tapi kita jangan pernah lupa, Ibu Bapak dan saudara-saudara, bahwa Alkitab itu memang bentuknya tertulis. Tapi waktu awal, pertama kali firman Tuhan itu datang kepada misalnya contoh, kepada Musa misalnya ya, kepada orang-orang yang pertama menerimanya. Misalnya contoh kitab Kejadian aja pada Musa. Itu
jangan berpikir bahwa Musa itu kemudian duduk di belakang komputer, lalu saya pengen tulis sebuah buku. Enggak begitu, ya. Tetapi dari mana orang Israel itu bisa tahu cerita Abraham, cerita Ishak, cerita Yakub, cerita leluhur-leluhur itu dari mana? Dari diceritakan, omongan, ya, budaya oral, budaya cerita, ya, telling a stories. Nah, ini seperti kita di Indonesia, ya. Kita juga hidup dengan banyak cerita sebenarnya, ya. Si Kancil, Maling Kundang, Bawang Merah, Bawang Putih, Purbasari itu apa, cerita apa? Lutung Kasarung, begitu ya. Itu kita hidup itu dengan cerita-cerita. Dan semua suku, semua daerah ada cerita. Orang Cina ceritanya, cerita kue bulan, cerita sunggokong, macam-macam. Ya, semua ada cerita-cerita begitu. Nah, maka kita coba pahami. Alkitab juga adalah sebuah cerita yang Tuhan Allah berikan kepada umatnya. Dan ini sebuah cerita yang hidup. Kalau Pak Johan kemarin bilang lebih suka pakai kata drama daripada kisah. Kalau kisah tuh kayak cuman ya udah diceritain aja gitu. Mau jadi mau enggak ya namanya cerita. Tapi kalau drama itu ada satu tuntutan, ayo kamu harus action. Action according, sesuai dengan yang dituliskan. Kira-kira begitu, ya. Nah, Alkitab adalah kisah yang hidup yang mengubahkan pembacanya. Dan ini tentang relasi Tuhan Allah dengan umat. Waktu saya kecil, saya dulu suka baca seri buku cerita ini. Apakah ibu bapak tahu? Ini Alice di dalam dunia Alkitab. Jadi kalau zaman dulu itu Lewis Carroll tulis buku Alice in the Wonderland. Nah, ini ditiru gitu, ya. Alice di dalam dunia Alkitab. Jadi ada satu orang anak namanya Alice, ketika dia sedih hati, ketika dia gundah gulana, ketika dia punya masalah, tiba-tiba dia menemukan sebuah buku. Nah, buku itu Alkitab. Begitu dia buka ke dalam buku itu, dia buka buku itu, seperti dia bisa masuk, ya, dia masuk ke dalam buku itu. Nah, masuk ke dalam buku itu lalu kelihatan semuanya seperti dia masuk ke dalam cerita. Tiba-tiba dia ada di pinggir sungai, dia lihat Nabi Musa itu di apa namanya sungai itu yang dihanyutkan gitu kira-kira, ya. Lalu begitu dia masuk lagi ke dalam buku itu, dia lihat tentara Israel semua lagi berkemah, satu ujung di sini, satu ujung di sana. Lihat Daud melawan Goliat dan seterusnya. Lalu ketika dia masuk ke dalam cerita Alkitab, dia lihat pekerjaan Tuhan yang besar. Habis itu nanti keluar lagi dari buku itu, dan hidupnya berubah. Nah, saya kira ini gambaran cerita yang bagus. Kalau kita bertemu dengan Tuhan di dalam Alkitab, harusnya begitu. Kita itu masuk ke dalam dunia cerita Alkitab, dan kisahnya Tuhan itu mengubah hidup kita. Nah, ibu bapak ada yang pernah nonton Narnia? Khususnya film The Lion, The Witch, and the Wardrobe? Ada yang pernah? Pernah ya? Itu yang masuk ke dalam lemari. Jadi 4 orang anak, hidup di masa perang di Inggris itu, lalu mereka diungsikan sama papa mamanya ke rumah kerabat. Di rumah kerabat itu mereka bosen ya, semuanya rumah kerabat itu tua ya, gloomy suasananya begitu. Lalu tiba-tiba mereka masuk ke dalam lemari dan menemukan satu dunia yang baru. Ya, lalu mereka di situ ketemu putri yang jahat, ketemu apa namanya faun itu ya, apa manusia yang sama binatang, manusia kepalanya manusia itu ada ekor binatang gitu ya. Lalu ketemu berang-berang, ketemu macam-macam. Ya. Dan menariknya adalah di ending cerita itu kan mereka berempat itu, Peter, Edmund, Lucy, Susan itu jadi raja dan ratu ya. Raja dan ratu seperti seolah-olah udah bertahun-tahun kemudian mereka lihat tiang lampu itu, lalu mereka masuk lagi ke dalam lemari, keluar lagi masih di rumah yang dulu mereka mengungsi. Nah, pertanyaan saya, dunia yang real, dunia luar lemari atau dalam lemari? Yakin? Jadi yang dalam lemari itu dunia yang real bukan? Mimpi? Atau sungguh-sungguh mereka mengalami? Sama-sama real. Ya, Narnia itu bagi mereka berempat, it's a real experience. Itu pengalaman betul-betul. Ya, namanya juga cerita. Tapi saya mau tunjukin begini. Itu bisa aja digambarkan kalau kita lihat jalani dunia kita hidup hari ini ya. Setiap hari kita hidup dengan kesibukan kerja, rumah tangga, dan seterusnya. Ini dunia yang real nggak? Real. Ini dunia yang real. Tapi waktu kita baca Alkitab, melihat lembar-lembar kisah kitab suci, itu real nggak?
Itu juga real. Jadi bacalah, bukan seperti kitab suci ini koran yang atau kalimat-kalimat yang mati gitu, very dry. Enggak. Masuklah ke dalamnya, ceburkan diri kita ke dalam kisah Alkitab. Nah, biar kisah Tuhan, pengalaman waktu membaca itu mengubah kita. Lalu waktu kita selesai membaca, hati kita dirubah, hidup kita dirubah, kita punya cara pandang yang berbeda nanti untuk menjalani dunia kita yang real yang ada di dalam dunia kita hari-hari ini, sekarang ini. Ya. Jadi bagaimana cara untuk masuk ke dalam kisah Alkitab? Ya, supaya baca Alkitab itu tidak flat, nggak cuman bosen begitu ya. Nah, ada beberapa cara, kita akan belajar beberapa cara dalam 2 minggu ini. Yang pertama, sekarang saya pengen kita membaca Alkitab. Ini kenapa saya pakai metode ini? Karena ini metode paling gampang. Dalam arti, Anda nggak perlu ngerti bahasa apapun atau beli kamus apapun, enggak. Ini kita akan bisa coba lakukan begitu ya. Bahkan cim-cim anak-anak sekolah minggu bisa lakukan. Yaitu apa? Pakai 5 indera yang kita punya. 5 senses. Ya. Jadi waktu kita membaca satu teks Alkitab, jangan hanya baca itu sebagai satu teks yang flat, datar begitu. Tapi coba tanya apa yang saya lihat. Saya bisa lihat apa? Pemandangan apa yang terlihat? Kayak gimana? Orang-orang, ada orang-orang di mana? Ya, situasinya seperti apa? Apa yang saya lihat? Diimajinasikan. Lalu apa yang saya dengar? Nah, kadang kita cuma dengar itu kan kalau baca di situ kalimat-kalimat seperti si A ngomong kepada si B gitu. Yesus ngomong kepada murid-murid ngomong kepada Yesus. Tapi coba kita bayangkan, kalau kita ada di situasi itu, apa yang saya dengar? Ya. Yesus menyucikan bait Allah. Yesus mendekati bait Allah lalu melihat banyak sekali pedagang. Ada yang mendagang domba, kambing, dan seterusnya. Suara apa yang kita dengar coba? Suara binatang, suara koin, suara orang nawar. Nah itu coba dirasa. Apa yang kita dengar? Oke? Lalu apa yang kita cium? Ya, kira-kira udaranya gimana? Aromanya gimana? Ya. Nah, panas atau enggak tahu dari mana? Harus baca dalam teks. Ya. Jadi kita nggak bisa juga bayangkan yang tidak ada di teks sesuai dengan yang ada di teks. Gitu ya. Apa yang kita kecap? Apa yang kita kecap? Nah, kadang ini berguna juga waktu membaca puisi. Misalnya kitab Mazmur ya. Seperti firman Tuhan lebih manis daripada madu. Itu rasa madu itu bagaimana memangnya? Nah, itu harus pakai indera pengecap kita bayangkan, kita rasakan. Ya. Lalu apa yang kita sentuh? Ya, kita bisa pegang apa di situ? Ya, kira-kira suasananya seperti apa? Ya. Ya, kalau coba kita bayangkan ini terjadi, nah kira-kira kita mendapatkan kesan apa di dalam cerita itu? Yang pertama adalah supaya teks itu menjadi sesuatu yang real, hidup. Kita alami, kita rasakan. Dan sebenarnya Ibu Bapak, pengalaman saya sebagai seorang pengkhotbah, yang begini ini sangat berguna sekali untuk kalau nanti mau buat cerita, buat khotbah. Ya, kalau sekolah minggu mau buat cerita sekolah minggu, yang begini ini sangat penting. Ya. Coba bayangkan, orang tuh 4 orang gotong si lumpuh itu pakai tandu. Ya, itu kan dari jauh mereka jalan. Dan kalau kita baca di dalam teks Injil Markus itu dibilang kan Yesus masuk ke rumah itu dan rumah itu ramai sekali, tidak ada tempat depan pintu juga tidak. Jadi coba Bapak Ibu bayangkan satu tempat yang ramai sekali sampai depan pintu juga nggak ada tempat. Apakah itu sesuatu yang biasa-biasa? Pasti enggak, pasti itu orang sekitar-sekitar tahu. Ya, kita chat Persib aja kan sebaran ke semua orang kan. Jangan keluar rumah, macet Persib gitu ya. Nah, itu dia 4 orang gotong si lumpuh. Jalan dari rumahnya. Begitu jalan lewat jalan orang-orang tanya apa? Kamu si orang-orang tanya begitu kan? Mau dibawa kemana? Lalu mereka bilang, mau bawa ke tempat yang ada Yesus. Lalu orang-orang bilang apa? Nggak ada tempat. Saudara kalau dengar begitu, pulang apa terus? Pulang sih. Pulang. Pulang ya. Tapi kalau mereka kan nggak mau pulang. Coba, yuk kita coba. Coba
Mumpung Yesus ada di situ, kapan lagi? Betul mereka jalan. Terus itu bahwa orang digotong kan berat ya. Tapi terus mereka ke situ. Terus ya. Begitu mereka datang, betul, nggak ada tempat sampai depan pintu juga enggak. Terus mereka rasa apa? Kalau kita lihat begitu, kita udah datang nih. Waduh, udah penuh loh. Nomor antrian 49. Balik lagi nanti 3 jam lagi. Waduh, gimana? Mau pulang tanggung, mau tunggu bingung tunggu di mana. Kita akan ngapain kalau begitu ya? Tapi mereka berempat, berlima sama si lumpuh. Itu ya, tidak menyerah. Kita nggak tahu itu siapa yang inisiasi ya. Tapi dia tiba-tiba, siapa yang mulai duluan? Punya akal pertama, nggak tahu. Buka atap. Bisa kepikir buka atap ya. Nah, dulu itu atap kan nggak begini ya. Nggak dibobol, begitu ya. Nah, ini nih kata-kata saya tadi, dulu atap nggak begitu. Itu tahunya dari mana? Nanti, minggu depan, itu ada caranya. Ya. Nah, tapi juga nggak gampang ya. Nah, buka atap, begitu turunkan orang. Itu kalau salah-salah orangnya jatuh, orangnya mati loh, bukan sembuh loh. Ya, orangnya mati jadi celaka itu ya. Tapi mereka itu sungguh-sungguh sampai si lumpuh itu turun. Dan Markus tulis di situ. Oh, nah, Markus tulis di situ kan, ketika Yesus melihat, apa katanya? Ayat 5, imannya orang itu. Ya, mereka tuh sungguh-sungguh sekali loh. Pengharapannya sangat besar. Harus ketemu, harus sembuh. Oke? Nah, udah sampai situ dulu. Kenapa kita lakukan ini, Ibu Bapak? Coba saya mau kita lihat gambar ini sama-sama. Coba perhatikan ya, Ibu Bapak perhatikan gambar ini ya. 10 detik ya. 1, 2, tetap di kursinya aja nggak apa-apa, tinggal dibalik. Nanti soalnya masih dengan kelompok yang sama. 10 detik ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barangnya ada apa aja? Apa tadi? Panci, gelas ada minyak, katel, ada apa lagi? Jagung, keset. Jadi kalau main game seru ya, coba banyak-banyakan yang dihafal gitu ya. Nah, maksudnya apa? Ini semakin kita cermat mengamati, maka kita akan semakin melihat gambar ini dengan lengkap. Ya, nah begitu juga waktu baca Alkitab. Ya kadang kita cuma baca selewat udah selesai. Nah tunggu dulu. Ayo coba cermat mengamati. Semakin cermat mengamati nanti semakin kaya ya kita mendapatkan makna daripada teks itu. Ya. Nah langkah selanjutnya Ibu Bapak kita mau coba. Kalau tadi kan kita membayangkan seolah-olah kejadiannya terjadi. Nah sekarang kita mau coba tanya kejadian ini. Apa pentingnya kejadian ini? Apa artinya cerita ini harus ditulis? Nah, mulainya dari mana? Kita akan melihat yang namanya konteks Alkitab. Nah, konteks itu ada 2 macam, 2 lapis ya. Saya sederhanakan. Ada konteks dalam, ada konteks luar. Maksudnya konteks dalam itu adalah yang ada di dalam cerita itu saja. Atau perikop sebelum dan sesudahnya, tapi masih di dalam dunianya cerita itu. Ya, itu konteks dalam. Nah, kalau konteks luar, itu bicara soal serba-serbi. Kalau konteks luar, itu serba-serbi daripada penulisan kitab itu. Ya. Contohnya begini, contohnya ya. Kalau kita nonton sebuah film, katakanlah film Soekarno, ya beberapa tahun yang lalu Hanung sutradara Hanung Bramantyo pernah buat film Soekarno, ya. Nah, film Soekarno itu kan kalau di dalam film itu sendiri, itu kan cerita ya hidup Soekarno. Soekarno itu lahirnya 1901, ya. Sampai katakanlah misalnya kemerdekaan 1945, sampai dia meninggal. Dia meninggal itu tahun berapa ya? Super Semar tuh 19
66 gitu ya, kira-kira ya. Nah, itu dalam film ya tahunnya tahun itu kan 1901 sampai 60-an gitu kira-kira ya. Itu konteks dalam film. Jadi kita nanti akan melihat siapa tokohnya di dalam film, kapan waktunya, di mana tempatnya. Si Soekarno itu diceritakan ngapain aja. Pasti tempatnya Blitar ya. Itu tempat-tempatnya Soekarno gitu ya. Rumahnya Laksamana Mayada pasti pasti itu ceritanya. Nah, tapi kalau konteks luar itu film itu sendiri dibikin tahun berapa? Katakanlah contoh 2018 atau 2014 misalnya, 2014. Kenapa ya aku bikin film itu? 2014 saudara tahu ada apa di Indonesia ini? Pemilu waktu itu. Pemilu Jokowi 2014. Ya. Jadi si pembuat film bikin film tahun 2014 waktu pemilu. Ada maksud apa? Mau ingatkan semangat kebangsaan. Nah, ngerti ya, jadi kita bisa memahami ya. Konteks dalam itu adalah di cerita si film, konteks luar itu waktu kisah itu ditulis atau waktu film itu dibuat. Kira-kira begitu. Nah, jadi kita coba lihat sama-sama. Kita tadi baca Markus 2 ayat 1 sampai 12. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, maka konteks dalamnya, inner konteks itu adalah ya cerita si lumpuh itu tadi. Yang kita baca, tokohnya siapa, tempatnya di mana, ya. Itu pada zaman Yesus melayani. Pada zaman Yesus awal-awal, Markus pasal 2 itu Yesus awal-awal muncul dan jadi populer. Belum disalib. Nah, tapi kalau konteks luar, kita akan melihatnya begini. Ini cerita ada di kitab apa? Kitab Markus. Markus ditulisnya kapan ya? Katakanlah tahun 60-an misalnya. Loh, tahun 60 itu ya. Kalau Yesus itu kan kita tahu dunia kan dibagi sebelum Masehi dan Masehi ya. Kalau Yesus lahir tahun 1 misalnya, 1 Masehi. Berarti Yesus bangkit itu tahun berapa? 33. Ini tahun 60 ditulis. Berarti kira-kira udah seperti apa? Kekristenan udah ada kan? Yesusnya sudah bangkit. Nah, ini tahun Markus menulis buku ini di tahun 60 untuk menceritakan peristiwa dulu nih, 30 tahun yang lalu kira-kira waktu Yesus masih ada. Jadi kita melihat ya, ada dua lapis tuh konteks, ada konteks dalam, ada konteks luar. Nah, kebanyakan orang kalau belajar di sekolah teologi, Anda akan diajak melihat yang luar dulu. Siapa penulis, siapa penerima, tahun penulisan. Nah, cuman saya lagi merenung, kayaknya cara begitu kalau untuk jemaat kurang cocok. Kenapa? Belum sampai masuk konteks dalam kita udah kenger. Jadi semua teks kita belum, penulisnya Markus di tahun 60, maksudnya ini. Nah, inti si cerita kita belum dapat. Jadi coba saya eksperimen, kita balik. Coba dari innernya dulu, lalu ke outer minggu depan aja. Sekarang inner dulu. Coba kita mau memahami cerita ini tuh maksudnya apa sih? Kenapa cerita ini penting dan harus ditulis? Kan Yesus melakukan peristiwa banyak. Itu 30 tahun hidup tuh. Coba aja Ibu Bapak ya, 30 tahun kali 365 hari, itu kan banyak sekali. Nah, kenapa kok yang ini yang ditulis? Di antara sekian banyak peristiwa yang lain. Apa pentingnya? Oke, nah kita mau coba menganalisa konteks dalam. Ini konteks dalam ada 8 pertanyaan. Bantuan. Ya. Yaitu kita tanya, siapa saja tokoh-tokoh dalam cerita? Lalu apa, di mana tempat-tempatnya? Tempat-tempat yang ada di dalam cerita? Lalu waktunya kapan? Ada nggak di situ waktu yang diceritakan? Siang, malam? Nah, itu kadang-kadang bisa ada maksud. Contoh, kalau baca bukan Markus ya, misalnya Injil Yohanes. Yohanes pasal 3 dan Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 3, Tuhan Yesus ketemu orang Farisi, pinter sekali namanya Nikodemus. Ketemu malam hari sembunyi-sembunyi. Besoknya di Yohanes pasal 4, siang hari bolong, jam 12 ada tulisan, jam 12 ketemu perempuan Samaria. Kenapa kok harus tulis ya? Waktu. Yang satu orang Farisi. Orang Farisi, yang satu lagi perempuan Samaria. Menurut Ibu Bapak, mana yang hidupnya gelap, mana yang hidupnya terang? Yang gelap yang mana yang hidupnya gelap? Samaria. Yang hidupnya terang? Nikodemus. Tapi kok waktunya kebalik ya?
Jadi itu seperti ketemu Nikodemus di malam hari, di gelap malam. Ketemu perempuan Samaria siang benderang. Loh, apa maksudnya? Maksudnya apa? Orang yang hidup kelihatannya terang, bisa jadi dia hidup di dalam kegelapan kalau tidak pernah mengenal Yesus. Tetapi waktu ketemu perempuan Samaria di tengah hari, siang hari, seperti Yesus itu mau bilang apa? Dosa hidupmu gelap, saya terangi. Dosamu kamu sembunyikan, dipampang, kasih lihat, diekspos, jadi terang. Tapi dia hidupnya mengalami pembaharuan, mengalami terang. Ya luar biasa ya, kisah Alkitab ya. Kita kan kadang nggak mengerti, ya udah jam 12 jam begini. Loh, kenapa itu ditulis? Kalau ditulis itu pasti ada maksud. Ya. Nah, lalu kemudian benda-benda apa yang ada di situ? Ya, benda-benda apa yang ada di situ? Lalu urutan peristiwanya bagaimana? Kejadiannya bagaimana? Nah, seperti yang tadi saya contohkan, seringkali ada urutan peristiwa kita skip. Ya, kita pikir apa? Begitu orang lumpuh turun dari atas genteng, langsung sembuh. Ada. Tuhan Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Terus Tuhan Yesus ngomongnya sama orang lain. Ini bagaimana nih? Ya, nah itu kadang adegan itu kita nggak perhatikan, skip gitu. Ya, lalu kata-kata yang diulang atau kata-kata yang tampaknya penting, tampaknya menjadi sorotan di sini. Nah, ya, nanti kita lihat misalnya kata-kata mengampuni dosa, kata-kata menyembuhkan misalnya. Itu kita coba lihat itu kata-kata apa dan kenapa itu penting gitu. Lalu info-info yang kecil atau detail-detail dan yang terakhir itu kejutan. Kejutannya apa? Ya. Nah, kadang kita pikir kejutan itu adalah yang lumpuhnya sembuh. Iya betul, itu kejutan. Tapi kalau buat saya ada kejutan lain, ya. Waktu Markus bilang, ini contoh aja ya. Di ayat 5 itu kan, ketika Yesus melihat iman orang itu. Udah melihat iman loh. Harusnya logikanya Yesus ngomong apa? Kan Yesus tahu mereka itu datang mau ngapain. Mereka Yesus tahu kan, udah diturunin sampai diturunin dari genteng, masa Yesus nggak tahu kan? Lalu ada kata-kata ketika Yesus melihat iman orang itu, harusnya Yesus ngomong apa? Di bagian Alkitab lain ada loh, anakku besar sekali imanmu, jadilah menurut imanmu itu, sembuhlah engkau, kan gitu. Tapi enggak, Yesus bilangnya apa? Dosamu sudah diampuni. Nah ini mengejutkan buat saya, kok gitu jawabnya? Nggak nyambung, ya nggak nyambung itu. Nah itu kenapa? Oke, nah ibu bapak coba di rumah latihan, ini kan udah seminggu ya, supaya terbiasa. Coba latihan di halaman 40, bukunya ibu bapak, itu ada juga pakai panca indera untuk membaca Keluaran pasal 16. Ya, Keluaran pasal 16. Nanti coba di rumah latihan. Halaman 40, 40, 41. 40 dan 41. Lalu nanti diteruskan ke halaman 49, 50. Ya, pertama halaman 40, 41 dulu. Itu yang 5 panca indera, apa yang dilihat, apa yang didengar, dan seterusnya. Lalu habis itu diteruskan ke halaman 49 dan 50, teksnya Keluaran pasal 16. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi, berikutnya ada lagi teksnya Yeremia 18, itu di halaman 42, 43, 42, 43, ya, Yeremia 18, lalu diteruskan ke halaman 51, 52, ya. Jadi bertahap dari 5 senses dulu, baru ke yang 8 hal ini, ya, konteks inner konteks dalam ya. Jangan terbalik, nanti kalau nggak bingung. Jadi biar kita mendapatkan dulu nuansa teksnya, baru masuk ke dalam yang 8 ini. Oke, nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Kita berdoa, Ibu Bapak, untuk mengakhiri sesi kita malam hari ini. Bapak, kami bersyukur sekali kami boleh belajar, menggali firman-Mu, menikmati keindahannya, dan kami berdoa bukan hanya betapa indah dan bagusnya firman-Mu yang kami renungkan, tapi sungguh-sungguh kami diubahkan oleh kekayaan firman, oleh Injil Kristus yang kami temukan di dalam kitab suci.
Kiranya kami boleh terus bertumbuh mengenal Engkau melalui perenungan dan pembacaan akan firman-Mu. Pimpin setiap kami Tuhan di dalam malam hari ini maupun juga di dalam hari-hari hidup kami. Kiranya Engkau beserta, Engkau dampingi kami. Kami mohon anugerah-Mu senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Ibu Bapak semua.